uji proporsi kayaknya, Pak. Uji proporsi udah tinggal di copy aja kemarin ya. Kayak prop test. Iya, Pak. Datanya nggak masalah kan? Banyak NA-nya, Pak. Nah, terus kebanyakan NA-nya diapain? Dihilangin NA-nya. Nah, terus kalau dihilangin NA-nya habis, ada datanya semua? Enggak. Tinggal 3 atau tinggal berapa kemarin tuh? Tapi kemarin NA-nya dipakai nilai median, Pak. Median. Median dari mana? Dari datanya. Data per kolomnya. Oke, berarti kan ketika kalian bicara NA, pertama ya, missing. Kalian remove berarti pokoknya kalau dia harus nyari full gitu ya. Pokoknya yang ada baris yang komplit semua gitu ya. Ya yuk. Nggak kedengeran yuk. Tapi kemarin NA-nya itu terlalu banyak gitu, Pak. Jadi kalau dihapus NA-nya, tinggal cuma beberapa baris gitu. Iya, terus yang sehingga gimana caranya? Ya, NA-nya diisi sama nilai yang banyak. Ya, pertama NA-nya itu jangan kamu delete semua. Ketika kalian menganalisis datanya, misalkan untuk visualisasi, kemudian untuk untuk visualisasi dan juga untuk deskripsi, itu jangan dicari yang full dulu semua. Jadi per variabel ya yang diucapkan ya yang di full aja, full variable. Jadi jangan cari case-nya yang semua komplit baru kalian analisis. Analisisnya per variabel saja sebenarnya, bahwa memang ada, terutama kalau mau remove aja variabel yang paling banyak NA-nya, itu yang di remove, jangan case-nya yang di remove dulu. Jadi carilah variabel yang memang variabelnya itu komplit, completeness-nya cukup tinggi, itu yang di keep. Ketika completeness-nya rendah, itu di discard aja, dihilangkan aja. Itu nggak kita perhatikan, karena memang tingkat ininya akan rendah. Ya kan? Terus sehingga ya case by case, jangan kalau kita komplitkan semua gitu. Terus kalau mediannya median apa Yul? Oh pakai Yul. Median dari variabel itu gitu ya, Yul. Iya, Pak. Kalau dia kategori gimana? Berarti yang banyak muncul, Pak. Nah, paling banyak muncul atau median. Oke, coba kita lihat. Ada Emir, mana Emir? Ini missing case. Nanti kalian ketika bicara skripsi atau PKL kan banyak nih. Mana Emir? Apa yang kamu akan untuk missingness, Mil? Ya, Pak. Ya, apa yang kamu pakai untuk missing? Campuran median sama modus, Pak, untuk ganti missing value-nya, Pak. Terus yang kalau yang ini per variabelnya missing value-nya, presentasi missing value-nya kurang dari 20% itu saya hilangin, Pak. Saya remove, Pak. Apanya? Variabelnya kurang dari Bukan. 20%. Ininya, Pak. Barisnya, row-nya. Barisnya missingnya 20%, lebih dari 20% kali. Enggak, yang per variabelnya kurang dari 20 itu saya hilangin barisnya, Pak. Yang per variabelnya kurang dari 20, maksudnya? 20%. 20%, Pak. Ya, kurang dari 20% diapain? Dihilangin. Iya, Pak. Berarti orang yang gimana? Yang jumlah komplitnya lebih
kecil dari 20% atau jumlah missingnya? Jumlah missingnya, Pak. Kalau jumlah missingnya kurang dari 20%, bilangin, berarti kalau yang lebih besar, yang banyak malah dibiarin. Nggak diganti dengan median Ya, atau modus, Pak. Ganti median atau modus per variabel. Oke, sekarang gini. Kalau missing ada dua pendekatan. Kalau missing ya missing, udah kita biarkan, kita tetapkan itu. Kemudian ketika nanti ada memang ada variabel yang bisa kita lakukan impute misalkan, kita bisa lakukan di impute, maksudnya di replace lah dengan sebuah angka. Nah, pertama kalau melakukan menghilangkan, carilah, ini kalau saya sih ya, best practice-nya adalah variabel apa saja yang kira-kira jumlah missing-nya cukup tinggi. Kalian bisa lihat tergantung case-nya, tergantung masing-masing. Case-nya tertentu. Misalkan, yang paling tinggi apa di situ missing-nya? Ada yang bisa ngecek nggak? Missing itu bisa jadi NA itu sebenarnya bisa jadi sebenarnya dia nggak applicable. Jadi kalian mau masukkan juga gimana, misalkan ada anak 5 tahun, terus itu ada kolomnya adalah bekerja atau tidak. 5 tahun di kolom kerja dia NA, not applicable sebenarnya. Kalau kalian masukkan di impute ya bahaya juga, anak umur 5 tahun bekerja. Kalian ini lebih parah daripada yang pekerja anak, ya kan, dipaksain kerja. Ngerti? Kalian ngecek itu nggak? Ngecek, Pak. Ya harus dicek ya. Sebenarnya jangan sampai kadang-kadang blindly aja ngecek. Jadi yang variabel yang kira-kira yang memang kosong, ya udah memang cenderung kosong itu bukan karena udah hilang. Ingat, missingness itu ada banyak hal, missing at random, missing not at random, missing completely at random misalkan. Ya, kalau not at random apa? Not at random artinya missing ya, memang dia bukan karena sesuatu yang hilang terus, tapi karena memang dia nggak cocok atau dia nggak mau atau dia seperti apa. Dan itu nggak bisa diimpute, nggak bisa diimputasi, ya. Anak umur tadi ya, kemudian perempuan, misalkan ada jenis kelamin laki-laki, kemudian pertanyaannya sudah berapa lama menggunakan kontrasepsi misalkan, ya nggak dijawab, misalkan alat kontrasepsi misalkan ini ya, pil misalkan gitu ya, nggak dijawab lah. Terus misalnya ada pertanyaan misalnya laki-laki atau perempuan, kalau data itu kan gitu kan, laki-laki pertanyaannya adalah berapa lama lahir dari pernikahan pertama sampai melahirkan anak sekarang kan gitu kan, ini kan nggak dijawab kan, kecuali Emir melahirkan misalkan memungkinkan, tapi kan di situ kan enggak. Jadi gitu ya. Nanti ketika realnya kalian melakukan kegiatan di data itu harus dilihat itu juga. Sebenarnya harus itu di rule-nya ada rule validasi. Kalian udah ada yang bagian metodologi belum di sini? Buat PKL. Validasinya, kemudian memastikan bahwa antar variabel itu bisa sesuai atau tidak gitu. Konsistensi sebenarnya, konsistensi. Belum masuk ke cleaning, tapi konsistensi antar variabel. Nah, ketika kalian nanti bicara untuk ngambil data ke lapangan pakai KPI misalkan, validasinya atau konsistensi antar variabel tadi harus kira-kira gimana? Harus dilakukan kalian masukkan rule-nya ke dalam aplikasi ya, kalian bikin aplikasi gitu kan, atau di aplikasi gitu ya, atau di server, kira-kira gimana? Ini kan AKS nih, misalkan orang yang buat kuesioner, ini udah bikin kuesioner, kemudian ada validasinya, kalau ini harus terisi maka ini, kalau ini tidak terisi harus ini gitu kan. Itu dilakukan di apps-nya, ditaruh di mesinnya atau di device-nya, atau dilakukan di server. Ketika data diambil baru
Di-upload baru dia cek. Gimana? Timotius. Ya, Kira-kira Pak. gimana? Kayaknya sih dari server, Pak. Kenapa dari server? Kan biasanya kalau upload validasi kan pakai metodenya yang di form itu, Pak. Biasanya ngarahnya ke file PHP sih. Di server, berarti dilakukan setelah itu diupload gitu. Iya, kan biasanya pas mau diupload kalau misalkan ada yang salah muncul pesan validasinya gitu. Oke. Coba Ifati. Gimana? Ifat. Menurut kamu gimana? Timothy bilang harus di server. Kamu anak AS kan ya? Ya, Pak. Bukan anak SK? Kan. Oh, bukan. Dengan semangatnya bukan. Atau terpaksa ke KS? Enggak ya? Gimana, Ifat? Di aplikasi mungkin, Pak. Kenapa di aplikasi? Jadi pas waktu ngisi itu langsung dicek. Langsung dicek. Oke. Kenapa enakan mana? Langsung dicek gitu, jadi langsung dicek. Iya, jadi kelihatan langsung yang diisinya udah benar apa belum. Oke. Azam. Kayaknya mana Azam? Ya Ustadz ya Azam tuh ya. Iya. Azam Izzuddin. Azam, Gimana Pak? menurut kamu tadi Timothy di mana? Server. Server. Kalau Ifati di aplikasi. Iya Pak. Untuk validasi role-nya ditaruh di mana? Kalau validasi sih menurut saya tetap di masing-masing device-nya, Pak. Terus? Diolahkan, Pak. Sekarang Jadi, kelebihan atau kekurangannya kalau ditaruh di server atau di device gimana? Di aplikasinya. gimana Pak ya? Ayo dong. Mungkin kalau ditaruh server itu, Mana Jam? Ada gambarnya Jam. Iya. ditaruh server itu nanti berat di server, Pak, kalau itu masih validasi awal. Nah, kalau di aplikasi berarti aplikasi juga. Berat tuh downloadnya. Tergantung device-nya sih, Pak, nanti supportnya. Terus? Gimana Pak ya? Kalau server kan cuma satu yang ngurus. Kalau device, kalau ada masalah di mana-mana berat kan nggak semua punya Samsung Note kayak kamu Zam. Saya nggak punya, Pak. Iya. Gimana jadinya? Ada yang terpusat, gimana? Berarti kalau terpusat di server, Pak. Bisa di server, jadi gini. Kalau bisa, ini mungkin kan ya, tergantung case-nya. Best practice-nya sebenarnya yang light, case-case yang common, misalkan ada yang validasi yang common, yang biasa dan tidak terlalu berat, itu taruh di aplikasi, biar cepat. Misalkan bahwa antar pertanyaan, kalau habis ini loncat ke sini gitu kan, yang harus terisi itu yang ditaruh di ini. Karena naruh ke dalam aplikasi cukup berat nanti kan downloadnya, aplikasi dia harus juga ketika dia buka dengan rule yang banyak itu relate sama apa nanti sama ini juga sama apa sih namanya tingkat penyimpanan, kemudian storage, kemudian juga sama device-nya ya.
Nah, sedangkan kalau dia, putus ya? Kalau semua di server, kekurangannya apa? Nanti dia udah terlanjur naruh, simpen, diupload. Kalau salah, gimana? Kalau udah salah, dia kan validasi, salah nih. Terus diapain? Suruh Dikirim ngecek pesan kesalahan, lapangannya gitu kan? Hah? Oh, maksudnya validasinya tuh nggak langsung gitu ya, Pak? Maksudnya udah dikumpul, terus udah orangnya udah pulang baru dikasih validasi atau nggak langsung gitu ya, Pak? Betul, karena case-nya kan nggak semua langsung kalian nyambung ke server langsung, gitu, selalu disimpan biasanya. Ya kalau ya kalian kan di rumah nanti ya, saya nggak tahu ya. Kalau PKL itu daerah-daerah itu biasanya atau PKL lakukan sekarang itu semua disimpan ke device dulu, baru ada sinyal, baru diupload. Nggak semua ada sinyal ya. Kalau kalian mungkin beruntung sekarang ada sinyal ya. Kalau nanti tempat-tempatnya wasilah sampai pusing tuh, sampai pijat mukanya tuh. Ya, daerah tertentu itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa akses, disimpan dulu dalam situ. Baru diupload. Kalau dia kamu balik, ini salah dong, balik lagi, gitu kan? Ya, kamu di pusat enak aja, yang balik laginya 2-3 jam di situ. Kalau nggak di iniin sama KSK-nya gitu kan. Jadi ada pilihan memang nanti. Jadi yang memang dia di embed di situ, memang jadi kendalanya adalah memang penyimpanannya dia cukup ini gitu ya. Nah, itu. Kemudian ya, jadi untuk missing itu harus dicek itu apa. Biasanya memang missing itu kalau bisa dilakukan di awal. Jadi missingness itu memang sudah dilakukan semacam mudah di awal, udah di avoid, udah kita hilangkan di awal. Kemudian kalau memang ada cenderung missing ya sudah harus dilakukan. Nah, ketika validasi kenyataannya nanti begini, kita bikin rule-nya, rule-nya. Missing-nya itu jangan langsung median dari tempat situ. Memang agak kompleks. Jadi sekitar 3 tahun 4 tahun lalu ceklah kakak kelas kalian itu buat skripsi, intinya buat membuat machine learning untuk role validasi di sana. Nanti of course nanti akan mengisi tetap orang yang akan memastikan ini enggak, tapi paling tidak si mesin itu, aplikasi itu atau algoritma itu sudah memberikan suggestion, ini loh yang the best option misalkan. Nah, rule-nya gimana? Misalkan, kalau misalkan gampangnya adalah memang pakai rata-rata atau media atau rata-rata. Tapi rata-rata yang mana gitu kan? Clusterkan orang tersebut misalkan. Fahri, kamu tinggal mana Fahri? Di Prabu Mulih, Pak. Sumatera Selatan. Di mana? Tinggal oh, Sumatera Selatan. Di mana? Itu jauh dari Palembang? Sekitar 2 jam dari Palembang, Pak. Berapa jam? 2 jam, Pak. 2 jam. Oh, 2 jam. Oke. Penghasilan di sana kira-kira per bulan berapa rata-rata? Kayaknya cukup tinggi ya, Pak. Soalnya apa? Ya, garis kemiskinan di sekitar 4 ke atas mungkin, Pak. 4 apa? 4 juta per bulan. 4 juta. Oke, kalau di Palembang berapa kira-kira? Lebih tinggi lagi, Pak. Sekitar 5 berapa? Sekitar 5 juta. Oke, misalkan di Prabu Mulih tadi ya? Saya nggak jelas ya. Di Prabu Mulih. Ya, kamu ambil, kemudian ada missingness-nya nih, kemudian kamu ambil rata-rata antara seluruh seluruh Sumatera Selatan yang nggak cocok.
sesuaikan bahwa yang orang tersebut misalkan dia nggak tahu, mungkin bisa jadi dia tulisannya salah atau tidak tercatat misalkan. Nah, kita sesuaikan dengan dia klasterkan dia. Kalau dia itu adalah misalkan bekerja di sektor apa, di mana, kita hitung rata-rata dari grup yang mirip atau sama dengan itu. Jangan sembarangan ya, kalau ada yang missingnya di daerah Sumatera Selatan, ya gunakan pendekatan dari dari cases atau dari responden yang memang dari Sumatera Selatan, yang dari Palembang misalkan. Kalau yang dari Prabu Muli, gunakan Prabu Muli sehingga supaya nilainya cocok. Itu pun sebenarnya agak sulit karena memang namanya missing ya. Kita ambil rata-rata itu akan cenderung ketarik ke tengah sebenarnya. Cenderung bisa jadi ya, kalau median ya, nilai tengahnya dipakai. Nah, ketika data kategori, nah itu juga tuh. Kalau yang paling sering digunakan ya udah itu akan menjadi paling common lah gitu ya. Common yang paling banyak akan sering muncul, ya itu kan muncul lagi. Kalau bisa sih kalau saya sih kalau bisa diklasterkan, disesuaikan dengan tadi disesuaikan dengan klasternya dia, gitu kan. Kemudian baru lakukan beberapa teknik simple aja sebenarnya. Baik itu single imputation seperti tadi kamu bilang, atau multiple imputation dengan menggunakan variabel pemodelan variabel yang lain. Ada multiple imputation. Panjang sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah ketika bicara NA, kalian harus lakukan memastikan bahwa data itu bisa dikirim dan bisa diambil dan dipilih aja variabel yang completeness-nya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Oke, saya udah kirim ke chat, tolong dibuka Pak, chatnya. izin nanya Pak. Ya. Kalau misalnya ya. missing value-nya di variabel target gimana Pak? Banyak missing value di variabel target. Ya. Gimana? Kalau missing value di variabel target. Ya. Itu kalau variable missing target berarti pertanyaannya adalah kenapa itu missing? Itu dicek dulu. Sekali lagi kalau missing at random itu adalah memang missingnya memang dia nggak bisa jawab atau tidak ini. Kalau dia targetnya memang ada missing not at random, dia nggak mau menjawab. Nah itu nggak mau menjawab, dia nggak mau jawab. Itu berarti bukan berarti kita harus imputasi, enggak. Mungkin kata-katanya atau ini yang sebenarnya alat ukurnya mungkin salah, nggak cocok, nggak sesuai. Makanya kalian harus lakukan probing sebenarnya. Misalkan gini, ditanyakan pendapatan kan nggak bisa, atau pengeluaran kalian, apalagi ini nanti kalau kalian ke lapangan gitu ya, Pak, ini sering banget ya, tapi namanya kalian sih nasib belajar. Pak, ini selama sebulan kemarin ada berapa, kira-kira untungnya berapa? Dia nggak tahu, saya nggak tahu gitu, atau dia bisa dia nggak bisa kira-kira, dia nebak-nebak aja, itu jadi masalah. Jadi harus ada probing, harus diajarkan. Probingnya gimana? Tahun lalu, bulan lalu misalkan barangnya ini Pak ya, apa saja ini Pak, ini yang paling banyak laku apa, harganya berapa, baru kalian kalkulasi. Emang agak berat lah nanti. Oh jadi lama Pak. Emang nama juga cari data yang ini kan nggak bisa langsung bisa dapat. Jadi probing dulu. Oh baru kalian catat tuh biasanya. Makanya in the real case KPI itu sebenarnya harus dibikin sama PPI, terutama untuk kaitannya yang nggak bisa langsung dihitung. Jadi mereka nulis dulu di kertas. Oh dia penghasilan sekian, misalkan sekian, dicatat, baru dimasukkan ke dalam dalam sistem atau dalam aplikasi. Bisa jadi karena alat ukurnya yang salah kalau menurut saya sih sebenarnya. Kalau banyak. Kalau dia bukan karena not applicable ya. Tadi nanya siapa tadi? Oh Fatah, ya. Kalau dia not applicable artinya ya memang nggak cocok di situ. Salah juga, targetnya salah. Yang mau ditanyain, ya pernah nih ada kasus nih. Ditanyain tentang
berapa targetnya rumah tangga pertanian. Jadi berapa yang produksinya dan sebagainya. Ternyata yang ditanyain padi dan sebagainya. Ternyata yang didapat adalah rumah tangga nelayan. Dia nggak akan applicable tuh. Berapa sih hasilnya padi gitu kan? Sampelnya terambil salah. Dia nelayan, dia nggak punya padi, ya nggak bisa jawab dia. Jadi bisa jadi itu banyak hal tuh, karena memang ketika dia masuk pengambilannya, makanya kan harus ditargetnya apa nih, ya kan? Itu rumah tangga apa, misalkan rumah tangga pertanian, dicarilah yang dari pertanian. Jangan rumah pertanian ditaruh di Jakarta, nggak akan ada yang jawab tuh, nggak ada yang bisa jawab pertanyaannya. Atau misalkan ada pertanyaan, misalkan rumah tangga yang ini case juga banyak. Ini masalah sebenarnya adalah misalkan marketplace misalkan, ya rumah tangga yang melakukan kegiatan online, penjualan secara online atau dengan ini. Kemudian ditanyakan kalau di daerah yang digitalnya tinggi, mungkin besar banyak, ya kan? Tapi kalau kalian taruh di daerah yang pertanian, main sembarang aja. Samplingnya adalah with random, iya benar. Tapi daerah yang ngambil kan nggak ada pertanian, nggak ada yang bisa, dia empty, kosong. NA lah itu artinya. Missing bukan kenapa? Karena memang salah kalian ngambil lokasinya. Jadi itu. Nah kalau salah ambil lokasi itu nggak bisa di-impute itu Fatah. Mau diapa-apain juga nggak boleh, salah itu. Itu namanya missing at not at random. Missingnya bukan karena at random, ya karena kamu salah ngambil. Bukan not at random begini loh. Missing not at random begini. Orang itu sebenarnya dia jawab, gitu kan. Tapi dia kita nggak datengin nggak bisa, misalkan ya. Atau dia cenderung mungkin sebenarnya dia ada data itu. Nah itu kalau not at random ya nggak bisa jangan diimputasi. Makanya ketika missing list harus dicek nih not at random atau tidak. Kalau missing not at random misalkan tadi karena memang bukan rumah tangganya, memang dia nggak boleh jawab atau nggak bisa jawab, ya sudah nggak bisa kita lakukan imputasi. Targetnya biasanya kalau targetnya banyak missingness itu kan cenderung saya bilang bukan pertama masalah dari alat ukurnya, yang kedua benar nggak kamu ngambil sampelnya tuh, targetnya gimana itu? Berarti desain penelitiannya salah itu. Oke, baru review kalau memang kalau targetnya misalkan menurut saya nih ya, kalau targetnya missingnya itu di atas 10% misalkan, ya itu ada something wrong lah. Saya sih pengennya kalau bisa itu less than 10%, kalau saya mungkin missing itu 5% lah realnya, berarti kita bisa mencakup itu. Less than 5%, tapi itu cuma angka-angka ini aja sih sebenarnya. Saya aja sih yang bilang gitu ya. Tapi kalau sudah kita mentarget ternyata 30% missing, wah itu dia udah kenapa nih 30% missing nih kan? Orang dia nggak mau, ya bisa jadi itu kan non respon sebenarnya, nggak mau jawab atau approach kita salah gitu kan, sebagainya. Oke. Pak izin bertanya. Ya lagi nanya silakan. Siapa? Nisa. Iya. Kalau misalkan missing value-nya tuh lebih dari 50%, terus dilakukan imputasi itu memangnya masih mewakili keadaan sebenarnya ya Pak? Kalau saya ini missing itu cenderung tidak banyak saya imputasi sebenarnya. Saya imputasi missing itu ketika, nih pribadi ya, ketika di bawah dari 5%. 10% masih boleh lah. 50% mah udah missing semua, ngapain diimputasi? Pakai aja yang ada. Bahaya loh kalau kamu mau pakai 5% itu, kamu imputasi pakai ini kan. Bahaya kenapa? Itu akan akan cenderung masuk ke menguatkan dari yang sudah ada dari variabel yang kita dapatkan, padahal bisa jadi alasannya kenapa 50% itu tetap diambil itu. Kalau saya sih kan tetap 50% yang penuh aja. Ini masih share nih, ada yang menarik nih.
Lupa sih. Lupa sih. Ada quote yang menarik sebenarnya. Jadi ada quote bahwa yang pertama ya, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang melakukan prediksi atau imputasi atau estimasi dari data yang hilang. Udah gitu quote-nya. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang mencoba memprediksi atau mencari tahu lah gitu, memprediksi data yang hilang. Terus ngerti maksudnya? Jadi quote-nya cuma itu, ada dua tipe orang. Yang pertama adalah yang ada yang nanya lagi nggak? Yang kedua apa gitu? Ada nggak? Tipe kedua apa? Ya itu karena dia hilang nggak usah dicari-cari lagi, udah kan gitu kan. Nah, saya ada quote-nya nih menarik, saya lagi nyari nih. Jadi memang ada dua hal yang memang nah ini bisa saya share nih. Share screen. Tapi hati-hati missing ya. Kalau bisa itu pasti ada masalah. Harusnya nggak boleh seperti itu sebenarnya. Nih, extrapolate. Kita lihat. There are two types of the people in this world. Those who can extrapolate from incomplete data. Maksudnya apa nih? Nisa gimana sih? Nisa, tulisannya lihat. Kamu nggak usah nyari-nyari yang kedua, udah itu kan incomplete data, udah nggak usah diekstrapolasi lagi. Terus yang kedua apa? Kamu udah mikir yang kedua apa? Itu kamu kan tipe yang kedua itu ya tipe yang pertama tadi extrapolate. Udah yang incomplete nggak usah dicari-cari lagi. Tapi sekali lagi kalau memang dibutuhkan incomplete tadi bisa dimasukkan, tapi harus hati-hati karena itu bisa misleading sekali lagi. Incomplete data itu pastikan bahwa itu at random ya atau completely at random. Kalau dia not at random, jangan pernah dilakukan proses imputasi. Oke, ada lagi? Oke, kita masuk ke sini nih. Saya udah kirim ya slide-nya. Jadi resampling itu biasanya apa sih? Resampling itu melakukan, ini sebenarnya basic dasar dari komputasi statistik, salah satunya adalah pendekatan resampling. Jadi apa sih resampling? Kita mensampling berulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita mau lihat statistik itu untuk mengestimasi parameter ya kan, ada statistik, ada parameter. Parameter bisa jadi 1 atau 2. Nah, karena kita tahu bahwa statistik itu function ya, jadi kita ada juga random variable-nya di sana. Kita mau mencoba variable si penduga tadi ya, statistik itu sebenarnya mampu nggak bisa melakukan pendugaan terhadap parameter yang ada ya kan. Makanya sampling distribution kan seperti itu. Jadi kalau kita ambil berulang-ulang, ingat kita pernah diskusikan dari satu populasi itu kita sebut sebagai sampling distribusi sampling. Bagaimana distribusi dari hasil pengambilan sampel yang berulang-ulang gitu kan.
Sehingga dari pengambilan itu kita bisa mendapatkan varians atau keragaman dari estimator tersebut, nilai penduga tadi, baik intervalnya maupun hipotesisnya. Mungkin ada ya. Bentar, saya ambil coba Wacom. Saya pakai Wacom sebentar. Oke, sebentar, saya coba pakai Wacom dulu. Oke, sebentar. Widescreen ada nggak ya sini ya? Ada yang tahu share widescreen di mana ya? Di stop share. Bentar. Share screen. Oh, ini nih whiteboard. Oke. Ya. Kelihatan ya, udah. Di sini ya. Oke, saya di sini. Ini ada misalkan ada populasi ya, ada populasi di sini. Ini populasi, ya, populasi. Kemudian kita ngambil berulang, kan? Ulang. Ini misalkan ini mu rata-ratanya, kemudian sigma kan gitu kan? Oke. Oke, kemudian kita ambil di sini, ini X dapat, ini pertama nih ya, X bar 1, ya kan? Kemudian ambil lagi, kedua, kita dapatnya X bar 2, terusnya, sampai ke, ini sampel pertama, ini N1, sini N2 gitu kan, terus di sini
X bar ke K. Kita dapatkan yang kita udah pernah bahas namanya central limit theorem, ya kan? Pernah nggak? Ya, bahwa yang mengikuti distribusi normal itu bukan dari variabel populasinya ini, bukan dari sampelnya atau di sini, tapi adalah dari yang mengikuti sisi normal adalah dari sisi ininya. X bar-nya itu disebut sampling distribution. Jadi pengambilan distribusi sampling dari X bar. Jadi kemarin udah pernah kita bahas belum, bahwa coba kalian R norm susah juga, saya belum seperti ini. Saya langsung di sini. R norm, ya kan? Kemudian atau RT, kita ngambil dari distribution, atau pakai chi-square, ya kan? Kalian generate, ngambil dari distribusi masing-masing. Misalnya ini ada distribusinya, misalkan distribusinya adalah chi-square, ya kan? Chi-square, gitu kan? Kemudian kalian ambil sampelnya, pasti dia mengikuti distribusi chi-square juga, ya kan? Chi-square. Pasti dia chi-square juga. Nah, lakukan nanti ini pakai R, kalian generate data dari sini, kemudian sebagai populasi 1000, kemudian dari situ pakai sampel, pakai perintahnya sampel aja, ini harusnya udah pernah kita bahas. Sampel, ya kan? Dari X yang udah kita generate, ada berapa sih? Ada 100 misalkan. Dari sini distribusinya pasti adalah chi-square juga. Nah, X bar-nya yang kita dapatkan, maka kalau X bar dapatkan, dia akan mendapatkan distribusinya adalah X bar-nya. Nah, ini distribusi sampling. Nah, dari distribusi samplingnya si X bar tadi, kita dapatkan ini X bar, kan? X bar rata-ratanya, rata-rata dari rata-rata, yang nilai tengahnya itu akan mendekati nilai mu-nya. Nah, dari variability dari distribusi sampling ini, jadi variansnya di X bar ini, jadi kalau kita bilang varians dari distribusi X bar, itu adalah standar error dari X bar. Itulah sama dengan sigma per akar N. Jadi, distribusi sampling ini, itu mengabarkan bagaimana X bar tadi, X bar itu adalah nilai statistik yang kita dapatkan tadi, ini, X bar ini, itu bervariasi, kan nggak mungkin akan sama. Kita tahu dia sama dengan mu, tapi nilai kita ambil itu akan berbeda-beda. Bisa jadi ada misalnya di sini 50, bisa jadi di sini 49,5, bisa lagi di sini adalah 40,1 misalkan, atau di sini misalkan 53 misalkan. Ini 41 jarang banget, misalkan ini 49 lah misalkan. Ya, ada kemungkinan bahwa X bar itu kisaran sekian atau sekian. Sorry. Ya. Ini kisarannya antara sekian, ini rentangnya. Makanya ini kita dapatkan namanya confidence interval, misalkan 2 sigma gitu kan. Sorry, 2 sigma itu kan mu plus minus 1,96 SE itu kan standar error dari ini. Sorry, ini bukan mu, sorry. Ini harusnya X bar.
Sebentar. Draw. Ini kok draw. Hilang. Jadi ini adalah X bar disebut sebagai sampling distribution, ya, sampling distribusi sampling. Yang dia itu apa namanya? Nah, yang dia itu sebenarnya tugasnya untuk melihat bagaimana variability dari X bar tadi. Kita tahu kalau dia di sini adalah X bar-nya, kalau kita tahu dia adalah kita tahu distribusinya ini X bar itu distribusi normal dan dia adalah jadi gini, X bar itu kan gini ya, X bar itu adalah normal, ya kan? Kemudian itu adalah mu, kemudian S per akar sigma. Ini kan distribusinya dia. Kita tahu bahwa X bar itu memiliki distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasinya S per akar N, akar N. Kita tahu, maka kita bisa melakukan pendugaan dari X bar. Nah, kenyataannya, pertanyaan saya, ada yang tahu nggak distribusi dari median? Ada yang tahu distribusi dari ini? Ada yang tahu nggak distribusi dari median atau distribusi dari modus deh? Yang kalian selalu cek itu kan pasti distribusinya adalah ini bisa ke bawah lagi. Ini udah dicatat ya kalian ya. Ada yang tahu rata-rata apa namanya dari median? Jadi kalau kita dapatkan ada uji hipotesisnya misalkan, apakah median sama dengan 0? Ada nggak ujinya? Tidak sama dengan 0. Kemudian apakah ada uji bahwa R kuadrat itu sama dengan 1 atau tidak? Ada yang ujinya adalah misalkan median modul. Kalau varian bisa. Ada uji varian tidak sama dengan 0. Varian sama dengan 0. Benar nggak ujinya nih? Coba. Hipotesis ini benar nggak? Kalau dia tidak sama dengan 0, oke. Tapi tidak boleh tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau tidak sama dengan 0 bisa negatif. Padahal varians nggak mungkin negatif. Makanya biasanya apakah dia sama dengan 0 atau dia lebih besar daripada 0. Nah, ini kalau ini ada, ini karena kita tahu bahwa si sigma ini mengikuti distribusi chi-square misalkan. Nah, tapi median distribusinya apa? Median, modus, kemudian EQR. Tahu EQR nggak? Interquartile range misalkan. Nah, itu juga jadi PR juga itu. Sekarang saya screen dulu. Nah, itulah.
Nah, udah 19 loncatnya. Nah, kita mulai hari ini akan kalian belajar namanya jackknife sama bootstrap. Nah, jadi apa sih resampling? Karena kita nggak tahu distribusinya dari statistik tersebut. Tidak semua statistik mempunyai sampling distribution. Kalau X-bar kita tahu dia mengikuti distribusi normal. Tapi R kuadrat, ya kan? Kemudian kita tahu bahwa beta coefficient, ya independency. Kita tahu bahwa kalau regresi itu koefisiennya bisa digunakan ketika memang datanya itu adalah independen. Tapi kadang-kadang kalau data independen itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, itu yang harus bagaimana caranya seperti itu. Nah, tidak semua memiliki distribusi peluang sampling, makanya kita lakukan pendekatan untuk mendapatkan distribusinya tadi. Pendekatan yang pertama biasanya adalah pakai mencari yang mirip atau kita dekati, misalkan dekati dengan pendekatan tertentu. Misalkan kita tahu bahwa ini dengan metode namanya ini emang StatMat. Kalian dapat StatMat kan ya? Aisyah dapat StatMat, Aisyah? Dapat, Pak. Dapat apa di StatMat? Dapat A, B, C, kalian sih A semua lah di situ. StatMat itu kan gampang ya sebenarnya, tinggal apa menuin apa buktiin rumus lah gitu ya, gampang sebenarnya. Tapi biasa bikin kita gampang nangis juga. Tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua itu bisa dilakukan dengan kita disebut sebagai namanya pakai delta method biasanya. Delta method itu mencari pendekatan. Kita tahu statistik. Sekali lagi yang kalian dapatkan sekarang ini statistik itu mungkin baru sekarang berkembang. Bahkan saya pernah bikin namanya statistik M. Ya, karena saya waktu saya S3. Nah, itu statistik sendiri itu distribusinya apa? Kita harus mencari pendekatan secara teoretikal, dia distribusi apa. Baru kita tahu bahwa kalau kita tahu distribusinya, kita tahu bahwa kalau dia lebih besar dari sekian, maka probability-nya berapa, kan gitu kan. Kalau chi-square kan beda dengan normal, ya nggak? Dia agak apa namanya, menceng ke kanan misalnya, ke kiri. Nah, itu distribusinya pun berbeda. Kalau kita tahu distribusinya, dari itu kita bisa mendapatkan ujinya, kita bisa mendapatkan probability-nya, sehingga kita bisa melakukan tes. Tapi kebanyakan itu tidak bisa, nggak tahu gitu, tidak tahu distribusi seperti apa. Makanya pendekatannya harus pertama adalah mendekati dengan pendekatan normal yang asintotik lah bahasanya, aproksimasi. Atau yang kita sebut pakai resampling. Nah, resampling ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah jackknife, bootstrap, sama permutation. Ada cross validation tuh kita skip aja lah. Ini jackknife, bootstrap, sama permutation. Apa sih bootstrap? Bootstrap itu biasanya untuk mendapatkan confidence interval dan juga untuk hypothesis testing. Untuk jackknife dan bootstrap itu sama lah. Ya, hanya nanti beda prosedurnya saja. Sedangkan kalau permutasi itu untuk mendapatkan hipotesis testing, berapa sih kemungkinan dia ini untuk mendapatkan tes, untuk mendapatkan uji lah, tes. Kalau yang bootstrap itu mostly adalah untuk selain hipotesis testing, dia untuk mendapatkan confidence interval. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bootstrap sama jackknife-nya. Minggu depan akan kita bahas sedikit mengenai permutation. Ya. Ini jam 9. Ini jackknife. Ya, jackknife prosesnya gimana sih? Gini logiknya. Jackknife itu ada lagi nih. Ini kalian bisa baca sendiri. Tapi jackknife itu prosedurnya sebenarnya simple as it is. Ya. Simple sekali. Kita ngambil dari sampel sejumlah n. Kemudian kita remove, kemudian kita hitung statistik yang kita dapatkan dari situ. Dari whiteboard, bentar ya.
Sudah kelihatan? Oke. Whiteboard kelihatan ya. Sudah. Saya geser dulu. Oke. Gini. Oke. Gini. Misalkan ada sampelnya. Ada satu sampel isinya adalah X1, oh sorry, ya. X2, sampai X ke 10 misalkan. Oke. Ada 10 observasi. Satu sampel. Yang pertama, kita hilangkan ini. Hilangkan. Maka sisanya X2 sampai dengan X10, ya kan? Kemudian kita hitung adalah nilai statistiknya. Statistiknya apa? Bisa rata-rata, bisa median, bisa apapun di situ. Ini statistik, saya kasih namanya, apa ini namanya? Delta. Ya. Kalau bulat ini apa namanya? Jadi lupa. Theta. Theta 1. Kalau rata-rata kita hitung sebagai X bar 1 lah. Oke. Kemudian kita lakukan yang kedua. Yang kedua apa? X1. X2-nya hilang. Berarti X3 sampai dengan X10. Didapatkannya. Kalau kita mau menghitung rata-rata, dihitung aja rata-rata yang kedua. Oke. Kita lakukan sampai dengan X10 hilang. Berarti nanti di sini adalah X1 sampai dengan X ke 9. Maka nanti kita akan dapatkan di sini X9. Maka theta 10 ini X10. Kemudian ya, udah jadi ini. Kita dapat ada 10 observasi baru. Nah, ini sampling di sini jackknife 10. Nanti kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari ini adalah rata-rata dari sini X1 sampai dengan X10. Bar tadi yang ini. Oh, saya pakai star biasanya. Startnya dia X bar star, dia itu yang baru gitu. Ya, per jumlahnya ada 10. Seperti itu. Kemudian nanti standar variansinya apa? Standar errornya apa? Ini udah dicatat belum nih? Atau kalian screenshot udah ya? Oke. Enak sekarang nggak perlu catatan, screenshot, taruh, lupa deh. Oke. Ini adalah nilai variansnya. N1 per N diambil dari T itu adalah X bar yang tadi dikurangi dengan rata-ratanya. Nih. Oh, belum saya screen ya. Yes. Sudah? Sudah? Nah, ini dia nih tadi nih. Jadi, kalau tadi kan kita dapatkan rata-ratanya, ini rata-ratanya masing-masing tadi, ya kan? Ya. Kemudian nanti kita dapatkan nilai variansnya. Variansnya apa sih? Sama dengan apa? T ini adalah ketika dikurangi 1 dengan dikurangi rata-rata secara umum tadi. Dikalikan dengan N1 per N. Ini dapatlah nilai variansnya. Jadi untuk mendapatkan standar errornya tinggal
Nanti dia akan lebih kecil dibandingkan yang sorry. Nah ini share screen belum ya? Share screen. Nah ini, itu nilai variansinya. Yang ini nih. Nah, kalau bootstrap, ini gampang ya nilai variansinya. Nanti kalian bisa mendapatkan confidence interval dari situ. Confidence interval dari sini. Nah, kalau bootstrapnya sebenarnya prosesnya sama mirip gitu, tapi ada bedanya begini. Saya ulang lagi. Tapi with replacement. Nanti bisa kalian lakukan contohnya. Bootstrap sendiri itu ada 3 jenis sebenarnya. Kita bahas cuma ada 1. Yang pertama adalah non-parametric, yang kedua adalah semi-parametric, yang ketiga adalah parametric. Nah, yang kita akan bahas ini adalah yang parametric. Non-parametric, sorry. Yang non-parametric. Non-parametric gimana sih? Nah, gini. Screen, whiteboard lagi. Bentar ya, bentar. Belum kali bukan. Oke, I'm back. Kedengeran suara? Saya di rumah. BTW ada yang rumahnya kalian ada yang di Sumatera Barat ya? Ada, Pak. Siapa? Udah Pak, sedih banget. Ya udah nggak apa-apa dah. Saya hari ini siangnya mau ke Padang makanya kali-kali. Ada apa dengan sedih banget udah nggak jadi. Ntar lagi saya pesawat jam siang, makanya seperti ngajar sebentar. Di mana tadi yang bilang ada tadi di mana? Tinggal di mana? Agam, Pak. Oh, Agam ya, Agam. Agam tuh jauh ya dari situ ya? Padang ya. 2 jam, Pak. Oh, 2 jam sih nggak jauh. Kayak ada suara sapi ya? Agam masih ada suara sapinya ya? Ngelunung enggak ya? Nggak ada sapi, Pak. Oh, nggak ada sapi di situ. Oke, sebentar. Bentar ya. Agamnya di mana? Siapa tadi? Arina ya? Siapa tadi yang di Agam? Saya nggak lihat namanya. Halo? Iya, Pak. Oh, Yulia di Agam? Iya, Pak. Agam tuh dari Bukit Tinggi masih jauh ya? Padang Di sekeliling Bukit Tinggi, Pak. apa? Di sekeliling Bukit Tinggi. Di sekeliling ya? Dari Bukit Tinggi jauh kamu? 12 menit, Pak. Oh, ya. Bisa dihitung tepat banget 12 menit ya di sana ya. Kalau di mana di Jakarta 12 menit itu baru nyampe depan kampus tuh 12 menit. Oh, dekat Payakumbuh sana. Enggak. Arahnya mana sih? Sebelum Bukit Tinggi itu, Pak, kalau dari Padang. Oh, yang daerah Pandesike itu di pinggir-pinggir itu banyak itu bukan? Dekat-dekat situ, Pak. Oh, banyak pohon-pohon ya jualan. Oke. I see. Ya, minggu depan saya jalan-jalan ke sana lah. Oke. Saya share screen dulu sebentar. Ini terakhir, udah mau jam 9. Saya tahu kalian udah bosen, tapi saya harus lakukan ini. Oke.
bootstrap begini. Ulang lagi ya. Di sini misalkan ada X. Aduh. Gini sih. Wih. 1, ya kan? X2, X3, sampai dengan X ke 10. Kan gitu kan? Oke, ini datanya. Kemudian apa yang kita lakukan? Oh, salah. Bukan. Enak begini. Oke, ya udah. X1, X2 sampai dengan X ke 10. Oke. Ada 10, bisa kita lakukan bootstrap sampling. Bootstrap sampling itu besarnya harus sama dengan N. Jadi sampling pertama, ya, makanya dia pengambilan sampel dari ini secara pengembalian, jadi replacement. Jadi with replacement, oke. Bisa jadi yang terambil adalah X1 sampai dengan misalkan di sini X10, X ke-7 dan seterusnya. Namanya with replacement. Jumlahnya apa? Harus sebanyak dengan N. Oke. Dia dapat namanya, kita hitung statistiknya. Statistiknya bisa apapun. Bisa rata-rata, bisa median, bisa modus, apapun di situ. Kita kan X bar 1. Kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya contohnya adalah rata-rata berarti X bar pertama star. Star apa? Karena kan ini bukan rata-rata benerannya, tapi ada rata-rata bootstrap sampel pertama. Kita lakukan bootstrap sampel kedua, ini B bootstrapnya ya. Yang kedua, dengan pengambilan lagi, bisa jadi X1, bisa jadi X ke-7, X ke-8, dan seterusnya. Ya. Sampai sebanyak N, harus sebanyak N juga dapatnya theta kedua. Ini ya, seterusnya. Dan dilakukan berapa kali sih? Nah, bedanya apa? Kalau tadi kan sebanyak 10 kali karena maksimum sebanyak N. Kalau ini bisa sebanyak B kali. Sehingga yang ke B nanti adalah sampai ke B. X+1, seterusnya sampai nanti theta B. Seperti itu. Ini dengan pengembalian. Sehingga kita bisa, B-nya berapapun. Bisa 1000. Bisa 100. Tapi akan semakin tinggi, semakin bagus. Tapi biasanya 1000 cukup. Bisa 500, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Prosesnya. Ya, jadi nanti X bar ke B. Oke. Kalau kita kembali lagi ke mana nih? Bentar. Resampling. Udah? Lihat lagi resamplingnya? Ya. Jadi kita dapat, kemudian kita dapatkan random variable-nya, bootstrap replicate, baru kita hitung. Nanti nilainya, rata-ratanya adalah nilai penduganya, penduga biasnya. Sedangkan standar error-nya, betanya dari ini adalah ini, yang di bawah ini. SE-nya adalah ini standar bukan varians. Standar deviasinya, jadi X theta I star dibagi theta rata-ratanya dibagi dengan B. B-1. Itulah yang nanti yang kita dapatkan menjadi bootstrap tadi. Oke. PR-nya dilakukan PR-nya adalah begini.
masing-masing grup aja, grup deh. Enggak grup deh, personal karena nanti dikumpulkan per orang ya. Buat apa namanya case untuk bootstrap, menghitung jackknife dan bootstrap untuk rata-rata ya. Kemudian juga untuk hitung rata-rata, median, median, dan juga untuk varians dari sebuah sampel. Itu yang pertama, lawan sampel. Terus itu untuk yang nanti yang dikumpulkan jam 10. Jadi menghitung rata-rata dari pusat sampel dan jackknife untuk rata-rata, median, dan juga varians dari sebuah sampel. Kemudian case-nya pakai data yang kalian bisa, masing-masing harus beda datanya, kalian coba implementasikan dengan data tertentu yang kalian bisa pilih dan gunakan untuk menghitung data, menghitung varians dan juga median, dan juga apa tadi namanya varians ya. Kemudian bandingkan nilai tadi, kalau khusus untuk mean rata-rata, bandingkan standar confidence intervalnya antara yang didapatkan antara pendekatan bootstrap, jackknife dengan pendekatan distribusi seperti Z ya. Kalau X bar kan biasa pakai Z ya, pakai T boleh, pakai Z lah, yang pakai pendekatan distribusi. Bandingkan hasilnya, confidence intervalnya mana yang akan lebih narrow, lebih sempit, mana yang kira-kira akan lebih luas atau lebih lebar. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya. Yang B tadi itu harus lebih besar dari N jumlah sampelnya ya, Pak? B-nya 1000-an biasanya. Oh, 1000-nya. Ya, 1000. Karena dia semakin banyak semakin bagus. Dan yang bootstrap tadi kan, bootstrap tadi with replacement ya. Yang ini kan? Iya. Ya, B ini, yang ini kan ya? Iya. B ini biasanya 1000. Kalau jumlah N-nya lebih dari 1000? Oh, N-nya dari 1000. Ya nggak masalah, 1000 cukup sebenarnya. Oh, nggak harus lebih banyak. Oh, iya. Nggak harus lebih banyak. Nah, gini, biasanya apa sih kelebihan bootstrap itu? Biasanya untuk mendapatkan ketika sampelnya kecil, biasanya orang lebih karena dia sampel kecil biasanya cenderung menggunakan bootstrap ini untuk bisa mengekstrapolate lah. B-nya ini sebenarnya nggak harus lebih sama dengan 1000, tapi biasanya ini adalah karena pengambilan sampelnya ada kan berulang-ulang ya. Ingat jumlah di sini bisa 1000 ya kan? Bisa, tapi biasanya nggak 1000 ya, apa lebih besar nggak juga, 1000 ya cukup. Karena dalamnya udah 1000 kan. Dalamnya ini kan udah 1000 kan? 1000 ya kan gitu kan? Ini 1000 gitu kan? Dalam sini harus sama dengan N ya. Jumlah sampel size-nya itu jumlah observasi yang diambil tadi harus sama dengan N. Kalau di sini 1000 ya kamu ambil 1000. Hanya berapa kali 1000 yang diambil? Misalnya 1000 kali ya boleh juga. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Tadi itu dikumpulkan jam 10. Hitung jackknife, coba kalian cari ini jackknife, atau nggak usah gini deh, gampangnya simpel ya karena cuma 1 jam nih. Jackknife, lakukan menghitung rata-rata jackknife dan rata-rata dan confidence interval jackknife dan bootstrap untuk mean.
Jadi penduga rata-rata dan juga penduga confidence interval dari jackknife dan bootstrap dan prosedur tadi, dan bandingkan nanti dengan nilai mu atau X bar yang kamu dapatkan didapatkan juga dengan confidence interval atau interval kepercayaan yang didapat dari pendekatan Z atau T. Kan ada tuh datanya, kalau yang ambillah data dari manapun, terserah data, atau kalian buat data sendiri boleh, nggak masalah. Jadi data itu diambil, dihitung rata-rata jackknife-nya, kemudian kalian dapat variansnya, didapat standar error, standar deviasinya, kemudian juga untuk bootstrap sama, bandingkan dengan standar deviasi, bandingkan dengan hasil dari confidence interval yang didapatkan ketika kita menggunakan data tersebut, dan confidence intervalnya berbasiskan distribusi tertentu yang kita sudah ketahui, yaitu misalkan distribusi normal. Itu responsinya jam 10 nanti. 10 hari ini ya, bukan 10 besok ya. Ayo, ada lagi? Lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, itu aja, cukup sekian. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Kalau memang bisa diskusi di sini antar kalian, apa yang harus dilakukan tadi ya, jam 10 bisa dikumpulkan secara mandiri. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Gimana guys? General aja datanya pakai Airnown.